warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik. Ya. Masih semangat semua gitu? Ya. Semangat. Semangat. Oke, sudah semua makan siang? Ya. Masuk semua tadi pelajarannya, Dek? Masih. Lancar semua gitu pelajarannya? Oke, karena kakak di sini belum mengenal kalian semua, kakak ingin kalian memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan nama lengkap sama nama panggilannya, Dek. Mungkin dari kita bisa dimulai, Dek. Perkenalkan, nama saya Adi. Bisa dipanggil juga Kayla. Kayla. Perkenalkan, nama saya Aiza. Bisa dipanggil Perkenalkan, nama saya Ahmad Rani Pramudia Dewanata. Saya biasa dipanggil Pramu. Perkenalkan, nama saya Farid, saya Aris. Saya di nomor di sekolah kepala biasa dipanggil Iskun. Agak mirip ini berdua, Di. Tidak jauh Iya, imut-imut. Bisa yang Oke, karena kalian sudah memperkenalkan diri, selanjutnya kakak ingin memperkenalkan diri juga supaya kalian semua tahu toh. Perkenalkan deh, nama saya itu Muarni, bisa dipanggil Kak Mawar. Di sini tuh saya sebagai mahasiswa asistensi BK dari UNM. Dan di sini saya berperan sebagai konselor yang akan memberikan kalian bimbingan kelompok terkait materi meningkatkan motivasi belajar. Sebelum itu deh, dari kalian ada nih yang pernah ikuti bimbingan kelompok kayak begini? Belum ada nih. Karena belum ada nih, jadi kakak jelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu deh merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK, di mana kegiatan bimbingan kelompok ini itu sekelompok orang berkumpul bersama untuk saling berbagi pengalaman, belajar bersama, dan memecahkan masalah dengan bantuan seorang pembimbing atau konselor. Jadi tujuan layanan bimbingan kelompok kita hari ini yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses belajar mereka secara efektif. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajarnya kalian. Selain itu deh, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk memperkuat keterampilan sosialnya kalian dan berkolaborasi dengan teman sebaya, meningkatkan motivasi belajar, serta membantu kalian mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan akademik yang kalian hadapi. Dengan demikian, layanan ini diharapkan dapat mendukung siswa untuk belajar lebih efisien, mengelola stres, dan mencapai keberhasilan akademik yang optimal. Jadi itu tadi penjelasan terkait bimbingan kelompok dan tujuannya deh. Mungkin sebelum masuk materi, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya layanan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tujuan kita bisa tercapai. Ada yang bisa pimpin doa? Prabu. Oke, Prabu silahkan pimpin doa. Dalam kegiatan hari ini, karena kita langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, karena kita sudah berdoa, kakak ingin membuat kesepakatan atau kontrak waktu selama proses bimbingan ini deh. Jadi bimbingan kelompok ini tuh berlangsung selama kurang lebih 45 menit dengan dilakukan beberapa tahap deh. Jadi misalnya tuh kalau pertemuan kita hari ini tuh belum selesai sampai tahap akhir, nanti kita atur ulang jadwal pertemuan berikutnya deh. Jadi sepakat di semua sama waktunya deh? Sepakat. Oke, baik, karena semuanya sudah sepakat nih, kakak ingin bertanya dulu, masih ada dari kalian yang ingin melakukan aktivitas lain deh? Atau masih ada yang mau keluar? Nggak ada, jadi berarti siap semua gitu? Oke, karena sudah siap semua nih, jadi kakak lanjut Vina. Jadi topik kita hari ini itu tentang meningkatkan motivasi belajar.
sebelum masuk ke materi deh, kakak ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu sama kalian. Bagaimana cara kalian untuk tetap termotivasi ketika menghadapi materi yang sulit dipahami? Bagaimana cara tak atasi itu? Soalnya itu deh, bagaimana cara tak untuk tetap termotivasi ketika menghadapi materi yang sulit dipahami? Bagaimana caranya itu atasi sama materi yang susah kita paham? Apa yang kita lakukan? Kedua materi yang dijelaskan terus kalau misalnya betul kayaknya dari diri kan memang perlu pelajari bisa juga mungkin di internet supaya dipahami. Searching ulang. Kalau kita deh, kalau gurunya itu sudah menjelaskan, kita pelajari ulang di rumah. Kalau yang cowoknya ini bagaimana caranya? Jangan-jangan tidak ada caranya. Apa? Coba jelaskan. Sudah jelaskan saja sesuai apa yang kita tahu toh. Saya tetap kalau belajar suatu motivasi jadi kan kayak paskas. Kasih keras sedikit sana tadi. Ya. Karena saya tetap kalau sedang belajar itu saya motivasi diri itu untuk kayaknya ada suatu saya itu saya motivasi diriku jangan dipikir pusing itu soal coba dipahami saja dulu atau dicari apa yang dimaksud dengan itu soal pada saya kerja itu. Seperti dibawa enjoy tugas jadi. Kalau yang ini seorang berarti mendahulukan yang gampang baru yang susah. Oke, pertanyaan selanjutnya itu deh, apa tantangan yang biasanya kalian hadapi ketika mencoba memahami materi pelajaran? Anu kak, Oh, kalian seperti dipahami. Ada di boleh juga. Ya ketahui balik. Kadang tuh yang menjelaskan itu kalau namanya menjelaskan itu langsung keluar. Kayak nggak ditanya sih dari kalian-kaliannya kayak sudah paham nih. tidak. Tanya. Iya. Kadang kalau sudah kasih materi langsung tugas. Jadi juga ada kasih tugas langsung keluar. Sama ada juga Kak, kalau saya sedang belajar itu kadang kelas juga itu kayak ribut sekali jadi susah di materinya. Tidak kondusif Iya. kelas tadi, jadi dari situnya nih kita kurang paham sama materi. Apa hal kecil yang biasanya kalian lakukan setiap hari untuk menjaga semangatnya kalian supaya tetap semangat di dalam belajar? Ada masalah setiap pagi tuh saya biar semangat kalau belajar makan Kak dulu. Oh, Terus itu saya isi waktu sebelum belajar main game Kak dulu Kak. sarapan dulu baru belajar. Iya, Kak. Oke, bagus. Penting memang sarapan sih. Kalau kita deh, apa yang biasanya kita lakukan? Hal kecil apa supaya itu tetap semangat dalam ke sekolah, dalam belajar. Jadi Kak, oh, jadi kayak berusaha untuk cepat selesaikan itu tugas-tugas dan supaya cepat pulang. Oke, bagus sekali semua jawabannya. Kita deh mau jawab. Tidak.
jadi tidak semangat belajar. deadline-nya harus banget. Jadi tidak semangat kerjakan di hal yang lain bagi tentunya. Yang ini di tengah saya berpikir sekali. Jadi makasih Nade karena sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi dan jawabannya itu bagus semua Ji. Jadi setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan tadi, kakak ingin kalian menuliskan kendala apa yang kalian alami selama proses belajar. Kayak kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami? Dalam apa itu? Iya. Jadi pertanyaannya itu kendala apa yang kalian alami selama proses belajar? Apa kesulitan apa yang kalian alami? Ada semuanya pulpennya di. Apa tadi? Kendala apa yang kalian alami selama proses belajar? Apa kesulitan apa yang kalian alami? Sudah nih. Apa itu? Diisi dengan jujur nah sesuai kendala apa yang kita alami. Kayaknya banyak semua kendalanya di lama sekali menulis. Tidak tidak. Satu persatu. Tidak. Sudah semua Mi? Ya, sudah. Nah, jadi deh sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin memberikan kalian games terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi. Supaya enggak loyo toh panas-panas begini. Jadi nama gamesnya itu deh apa yang kamu bawa ke kelas. Oh, Ada yang tahu games ini kah? Tidak. Tidak ada. Jadi ku jelaskan dulu di caranya bagaimana. Jadi cara bermain gamesnya itu setiap siswa menuliskan satu alat atau strategi yang kalian rasa penting saat belajar. Bisa kayak dalam bentuk kebiasaan tak, metode atau alat belajar yang kalian anggap berguna. Misalnya tuh kayak kita sering bawa kertas warna-warni
atau catatan yang berwarna agar lebih mudah mengingat pelajaran deh. Kayak misalnya hal penting yang kita pelajari itu kita tulis di sticky note begitu. Jadi paham semua bagaimana cara ini, cara kerjanya. Paham gitu? Paham. Oke. Jadi nanti seperti ini saja. Yang cowok mau jual tapi kayaknya nggak mau. Ambil. Oke, jadi silakan ditulis bisa berupa alat atau kayak strategi kita yang harus kalian bawa itu ke sekolah untuk kalian pakai dalam belajar. Atau kayak kita biasa itu highlight key untuk penjelasan yang penting begitu. Jadi tuliskan saja apa itu alatnya. Sudah, tidak usah dikumpul karena kalau sudah semua itu dibacakan masing-masing kertasnya. Boleh gitu? Boleh. Oke. Dari sini duluan. Sudah semua, Mi? Jadi silakan dibacakan kertasnya di apa yang kita tulis. Kalau saya itu HP, catatan, sama stadion. Oke, kalau kita dek, HP dan pulpen baru. Iya. Sering bilang kan pulpennya. Iya. Kalau kita dek, Kalau saya yang paling saya butuhkan kalau mau belajar itu HP sama pulpen. HP sama pulpen. Iya. Nah, kalau saya itu suka yang pertama itu pulpen warna-warni, terus juga pulpen cadangan. Biasa juga tiba-tiba hilang Ya. sama buku catatan untuk list tugas-tugas hari ini. Kalau kita dek, jadi kayaknya yang paling penting semua HP kayaknya di. Iya. Penting Karena sekali. yang pertama itu yang disebutkan HP semua. Oke, jadi tujuan games ini itu deh untuk meningkatkan kesadaran tentang keterampilan yang kalian miliki dan memperkenalkan pada pentingnya keterampilan belajar untuk meningkatkan motivasi belajarnya kalian. Nah, setelah mengikuti game ini deh, apa yang kalian rasakan? Biasa. Ya, ya. Kayak Tapi teringat juga apa-apa yang penting dibawa kalau ke sekolah. ya, jadi ditahu itu, oh ternyata hal penting ini yang saya bawa ke sekolah. Oke, karena kita sudah games, selanjutnya kita akan masuk pada materi deh. Sebenarnya ini deh saya mau bagikan PPT materinya, tapi karena sudah ada sarana dan prasarana yang kurang deh, jadi saya bacakan saja di. Oke, jadi materi yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah daya penggerak yang muncul dari dalam diri atau dari lingkungan sekitar. Dalam konteks belajar, motivasi berprestasi adalah dorongan dalam diri siswa untuk mencapai hasil terbaik dan bertanggung jawab atas keberhasilannya.
Motivasi menggerakkan seseorang untuk bertindak mencapai tujuan, sementara belajar adalah proses perubahan perilaku melalui pelatihan dan pengalaman. Jadi faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar itu ada 6. Yang pertama yaitu kehilangan harga diri. Hilangnya harga diri sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, membuat mereka emosional dan kurang termotivasi. Guru perlu berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan peserta didik, karena perlakuan yang merendahkan seperti hukuman yang mempermalukan bisa menyebabkan hilangnya rasa hormat pada guru, bahkan membuat mereka enggan kembali belajar. Terus faktor yang kedua itu ketidaknyamanan fisik. Fisik merupakan aspek fisiologis atau penampakan yang penting untuk meningkatkan motivasi belajar. Seorang peserta didik biasanya selalu memperhatikan penampilan fisiknya. Jika fisiknya tidak membuat dia nyaman, motivasi belajarnya pun akan menurun. Contohnya itu seseorang yang mempunyai badan yang sedikit besar akan mengalami penurunan motivasi jika ia diminta untuk belajar lari sprint di lapangan tuh. Terus faktor yang ketiga itu frustasi. Masalah hidup yang berat seringkali membuat peserta didik merasa frustasi dan kehilangan fokus belajar. Guru perlu memahami situasi ini dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menyegarkan untuk membantu mereka tetap termotivasi. Faktor yang keempat itu teguran yang tidak dimengerti. Peserta didik cenderung memiliki pemikiran dan prasangka yang kuat. Teguran yang kurang jelas dari guru dapat membuat mereka bingung dan berprasangka, sehingga menurunkan motivasi belajar. Hal ini bahkan bisa membuat mereka enggan mengikuti kelas lagi. Dan faktor yang kelima yaitu menguji yang belum dibicarakan atau diajarkan. Guru yang tidak memahami peserta didiknya dan mempunyai jam terbang rendah nampaknya kesulitan dan dapat saja dia lupa atau sengaja untuk menampilkan soal-soal ujian yang sulit atau belum diajarkan karena berbagai alasan. Peserta didik yang mengikuti pembelajarannya akan tidak dapat menjawab dengan kurang tepat sehingga mereka merasa kesal atau merasa dipermainkan oleh tutornya. Hal ini menjadi kontraproduktif terhadap proses pembelajaran tersebut. Dan faktor yang terakhir itu materinya itu yang terlalu sulit atau mudah. Materi pembelajaran dapat diukur dengan menerapkan praktek dan pengidentifikasian sasaran peserta didik. Terkadang hal ini tidak diperhatikan oleh guru sehingga materi yang diajarkan terlalu sulit ataupun terlalu mudah. Bagi peserta didik, mereka tentu sangat bosan dengan materi yang terlampau mudah dan sangat frustasi dengan materi yang terlampau sulit. Beberapa upaya menumbuhkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yang dapat guru lakukan. Yang pertama yaitu memberi angka. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut dalam merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai efektivitasnya, bukan sekedar kognitifnya saja. Yang kedua itu hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik untuk siswa.
Yang ketiga itu kompetisi persaingan. Baik yang individu ataupun kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat itu ego. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras siswa dapat terlibat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi. Yang kelima yaitu memberi ulangan. Para siswa akan semangat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Selanjutnya itu mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Selanjutnya itu ujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan ujian. Ujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar, serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Yang terakhir itu hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif. Tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Kedudukan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal yang sangat penting karena yang pertama, motivasi memberikan semangat seorang pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Yang kedua, motivasi memberi petunjuk pada tingkah laku. Pentingnya motivasi bagi siswa ada 5, yaitu yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat dalam belajar. Dan yang terakhir itu menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Nah, itu tadi penjelasan kakak terkait motivasi belajar. Setelah penjelasan tadi, mungkin ada dari kalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti. Tidak ada, Ji. Berarti pahami semua toh? Paham. Oke. Jadi kesimpulannya itu deh, motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri atau dari luar yang membuat seorang ingin belajar dan mencapai tujuan. Motivasi itu sangat penting karena membantu siswa tetap semangat dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Beberapa faktor bisa menurunkan motivasi belajar siswa, seperti kehilangan rasa percaya diri, kondisi fisik yang tidak nyaman, rasa frustasi atau ketidakjelasan dari guru. Untuk itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang mendukung agar motivasi siswa tetap tinggi. Untuk menumbuhkan motivasi, bisa dilakukan dengan cara pemberian hadiah, ujian, persaingan yang sehat, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat hasil belajarnya mereka. Dengan motivasi yang baik, siswa akan lebih semangat
punya arah yang jelas dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Baik, kakak akan membagikan LKPD untuk kalian isi. Ya, isi sesuai yang kita alami ya. Isi dengan jujur. Silakan diisi. Jangan lupa diisi nama sama kelasnya. Ada nih, sudah? Kalau ada yang kurang dimengerti, dia bisa ditanyakan dulu.
Ada yang sudah? Sudah. Sudah. Enggak, sini masih di sini kita ambil aja. Tes ini tiga dulu. Minimal. Sudah deh. langsung itu. Baik deh, karena waktu tak sudah mau habis nih, tapi sebelum diakhiri sesi konseling ini, kakak ingin kalian meneruskan pesan dan kesannya kalian selama mengikuti bimbingan kita hari ini. Ini terus saja deh. Pesan dan kesannya selama mengikuti bimbingan hari ini. Dapat semua Mito? Kurang apa tuh ya? Oke, apa pesan dan kesannya kalian selama bimbingan kita hari ini? Apa yang namanya? Sama. Masa ini? Waduh. Dan kemarin ketemu juga. Oke, ada yang sudah? Sudah Bide? Sudah Mi? Sudah? Sudah? Ya, Masya Allah panjangnya. Sudah. Sudah. Baik, terima kasih dan semuanya adik-adik karena sudah mengisi LKPD dan meneruskan ke pesan dan kesannya kalian. Dan terima kasih juga karena telah berpartisipasi aktif selama bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi karena waktunya sudah habis deh, saya akhiri sesi bimbingan hari ini nah. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nah.